Halo, perkenalkan nama saya Hans Anderson Lubantobing. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24029. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang praktikum 8, di mana kita diberikan case sebagai berikut untuk membuat tipe bentukan date. Tipe ini terdiri dari hari, bulan, dan tahun. Kita diharapkan untuk membuat konstruktor, selektor, operator, kriteria tahun kabisat, predikat, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh modul. Di sini saya akan membuat sini saya dengan kode saya sebagai berikut. Data date sama dengan date dari record DD itu day maksudnya itu hari dalam bentuk tipe integer, month dalam bentuk integer, year dalam bentuk integer dengan driving show. Di sini artinya mendefinisikan tipe data dengan tiga atribut DD, MM, year yang bertipe integer, mewakili hari sebagai D, bulan sebagai MM, tahun sebagai YY. Di mana driving show digunakan untuk memungkinkan tipe data date yang untuk menampilkan dalam bentuk string. Di sini dengan selektor untuk date yaitu D dengan input date dengan output date dengan output integer, D date sama dengan DD date. Di mana fungsi D untuk fungsi date D adalah selektor untuk mengambil nilai hari. Lalu kita ke mount. Mount di sini dengan input date dengan output integer. Mount date sama dengan date. Di sini fungsi selektornya untuk mengambil bulan, nilai bulan. Lalu kita ke year. Year dengan input date dengan output integer sama dengan date. Di mana ini digunakan untuk selektor mengambil nilai tahun dari objek date. Lalu kita berangkat ke konstruktor, di mana konstruktor ini fungsi makeDate digunakan untuk membuat objek date dengan memasukkan nilai hari, DD, bulan, dan tahun year. Di mana di sini makeDate dengan input integer, integer dengan output date. Di mana makeDate DD, sama dengan date dalam record DD sama dengan DD, sama dengan sama dengan di mana itu hari sama dengan hari, bulan sama dengan bulan, ya sama dengan tahun dengan tahun. Lalu kita berangkat ke operator, di mana di sini terdapat fungsi next day. Fungsi next day ini berfungsi untuk menghitung tanggal berikutnya dari tanggal yang diberikan. Nah, di sini kita membuat kodenya sebagai berikut. Next day input date dengan output date. Next day date, date dengan dalam record DD sama dengan if day, D sama dengan 29, N bisa year day, da- dan mount D sama dengan 2 dan 1. Itu artinya di mana jika tanggal 29 Februari pada tahun kabisat, tanggal berikutnya adalah 1 Maret. Lalu kita berangkat ke yang kedua, else if D sama dengan 29 dan is kabisat year D dan month D sama dengan 2 dan 29. Itu artinya jika tanggal 28 Februari pada tahun kabisat, tanggal berikutnya adalah 29. Lalu kita berangkat yang selanjutnya, else if D sama dengan 29 dan not is kabisat year D. And month D sama dengan 2 dan 1. Itu artinya jika tanggal 28 pada tahun non-kabisat, tanggal berikutnya adalah 1 Maret. Lalu kita berangkat yang selanjutnya yaitu else if D sama dengan 30 and month 31, month D dan 31. Itu artinya untuk bulan yang memiliki 31, jika hari adalah 31, maka tanggal berikutnya adalah tanggal 1 di bulan berikutnya. Lalu kita berangkat ke else if D sama dengan 30 and mon 30. Dengan mon D dan 1. Ini artinya untuk bulan yang memiliki 30 hari, jika hari adalah 30, maka tanggal berikutnya adalah tanggal 1 di bulan berikutnya.
else D plus 1. Di mana artinya ini selain itu, jika hari belum mencapai akhir bulan, fungsi menambahkan satu hari. Lalu kita berangkat ke ini dengan ke bulannya. If DD sama dengan 31 and Monday sama dengan 12 dan 1. Else if DD sama dengan 29 and is besar year D sama dengan 2 dan Monday plus 1. Else D28 is not besar Monday plus 1. Else if D28 and is besar year D and Monday sama dengan 2 dan Monday. Else if D sama dengan 30 and 30 Monday dan Monday plus 1. Else if D sama dengan 31 and 31 Monday dan Monday plus 1. Else Monday. Else Monday maksudnya itu default value of formal. Eh, lalu kita berangkat ke year. Year. If Monday sama dengan 12 and D sama dengan 31 dan year D plus 1. Else year D. Lalu kita berangkat ke fungsi yesterday, di mana di sini dengan input date dengan output date. Yesterday D sama dengan date dalam record, D sama dengan if D sama dengan 1, and Monday sama dengan 1, and year D sama dengan 1, dan 1, else if DD. Ini fungsi yesterday yaitu digunakan menghitung tanggal sehari sebelumnya dari tanggal yang berikutnya. Lalu kita berangkat. If day 1 and Monday plus 1, year day sama dan 1. Itu maksudnya jika tanggal adalah 1 Januari dan tahun adalah 1, tanggal berikutnya sebelumnya adalah tetap 1 Januari. Lalu kita angkat selanjutnya, else if day sama dengan 1, and Monday sama dengan 2 dan 31. Yang artinya jika ada tanggal adalah 1 Februari, tanggal sebelumnya adalah 31 Februari. Lalu kita berangkat selanjutnya, else if D sama dengan 1, and Monday sama dengan 3, and is besar year D dan 29. Yang artinya, jika tanggal adalah 1 Maret pada tahun kabisat, tanggal sebelumnya adalah 29. Lalu kita berangkat ke sini, else if DD sama dengan 1, and Monday sama dengan 3, dan 28. Yang artinya, jika tanggal adalah 1 Maret pada tahun non-kabisat, tanggal sebelumnya adalah 28 Februari. Lalu kita berangkat ke sini, else if days lebih kecil sama dengan 31, and D besar 1, dan dates kurang 1. Di sini yang artinya jika tanggal adalah 1 di bulan selain Januari, maka tanggal sebelumnya berada di bulan sebelumnya. Lalu kita berangkat ke sini, else if day sama dengan 1 and Monday dan 31. Else if day sama dengan 1 and 31 Monday dan 30. Else 30. Yang artinya jika hari bukan hari pertama, fungsi mengurangi 1 dari tanggal yang tersebut. Lalu kita berangkat ke fungsi add day. Fungsi add day dipakai untuk rekursif menambahkan n hari ke tanggal pas memastikan ketentuan tanggal. Misalnya 29 hari adalah kalau bisa. Di sini fungsi ND menambahkan N dalam hari tanggal D secara rekursif dengan memanggil next day. Fungsi fungsi ini add day dengan input date integer dengan output date. Add day n sama dengan 0 sama dengan D. N lebih besar dari 0 sama dengan add day next day, kita memanggil fungsi next day n dikurang 1. Lalu kita ke selanjutnya sub D. Fungsi sub D berguna mengurangi n dari tanggal D secara rekursif dengan memanggil yesterday. Di sini yang artinya sub D dengan input date dengan integer dengan output date. Lalu sub D dn n sama dengan 0 sama dengan D. Di mana n lebih besar dari 0, sub D kita memanggil fungsi yesterday n dikurang 1. Lalu kita berangkat ke fungsi next month. Fungsi next month yang berguna untuk mengembalikan tanggal pada bulan berikutnya. Lalu kita masuk dengan input date, output date. Next month D sama dengan date, dengan record DD sama dengan DD, month sama dengan if, Monday plus 1 lebih kecil sama dengan 12, dan Monday plus 1. Else Monday plus 1,
12 year. If Monday plus satu lebih kecil dari 12, then year, then day, else year, day plus satu. Lalu kita ke five month. Fungsi ini memberikan tanggal pada bulan sebelumnya. Yang di sini dengan input date dengan output date. Five month day sama dengan date. Dalam record DD, if Monday sama dengan satu, and year day sama dengan satu. Then day, then satu, else day, day. Month sama dengan if Monday sama dengan satu, and year day sama dengan satu, then satu. Else if Monday lebih besar satu, then Monday lebih kurang satu, else 12. Year sama dengan if Monday sama dengan satu, and year day sama dengan satu, then satu. Else if Monday sama dengan satu, then year day kurang satu, else year sama dengan D, else year D. Nah, kedua fungsi ini memerhatikan perubahan tahun jika sudah mencapai batas bulan. Yang dalam artinya, batas bulan Desember ke Januari atau sebaliknya. Lalu kita berangkat ke fungsi add month, should month, add year, and sub year. Di mana fungsi add month menambahkan n bulan ke dalam tanggal D secara rekursif dengan memanggil next month. Nah, di sini kita menggunakan kode ini dengan input date sama dengan input date integer date add month dn sama dengan n if n sama dengan 0 then d else add month. Kita memanggil fungsi next month. Si next month d n dikurang 1. Lalu kita berangkat ke submon. Submon berfungsi untuk mengurangi n bulan dari tanggal D secara rekursif dengan memanggil frevemon. Nah, kita berangkat ke sini, ini kodenya dengan input date integer dengan output date. Di sini submon dn sama dengan if n sama dengan 0, then d. Else submon kita memanggil fungsi frevemon d di n dikurang 1. Lalu kita berangkat ke add year menambahkan n tahun ke tanggal D adalah tanggal dalam fungsi D. Di sini dengan input D dengan input date integer dengan output date. Di mana add year dn sama dengan date. Dalam record dd ddd m monday year sama dengan year d plus 1. Lalu kita berangkat ke fungsi sub year. Di sini dengan kode date input date integer dengan date. Sub year dn sama dengan date dalam record days dd sama dengan if n lebih besar sama dengan year dan year d dan 1 else d d. Sama dengan if d n lebih besar sama dengan year d dan 1 else mon d. Sama dengan if n lebih besar sama dengan year dan 1 else year D dikurang N. Di sini fungsi sub ya berguna untuk mengurangi N tahun dari tanggal D dengan kondisi bahwa jika tahun yang akan dikurangi melebihi tahun saat ini, tanggal akan diatur menjadi 1 Januari 1. Nah, kita berangkat ke fungsi selektor dengan beberapa fungsi yaitu is equal, is not equal, is not, is before, is next, is kayak Ismon Mon 31. Nah, kita berangkat dari pertama yaitu is equal. Di mana fungsi equal itu memeriksa apakah dua tanggal sama. Nah, di sini dengan input date dengan output boolean. Ini kita memastikan true or false. Dengan is equal D1, D2 sama dengan year, D1 sama dengan year, D2, mon, D1 sama dengan mon, D2, and D1 sama dengan D2. Lalu kita ke is not equal, di mana memeriksa apakah dua fungsi tanggal tidak sama. Dengan input date dengan output boolean. Is not equal D1, D2 sama dengan not, kita memanggil fungsi is equal D1, D2. Lalu kita ke sini, ke fungsi is next. Is next ini memeriksa apakah tanggal D1 adalah hari setelah tanggal D2. Nah, kita di sini dengan input date, output boolean. Is next D1, D2 sama dengan D, D1 sama dengan D, kita memanggil fungsi next D, and mount D1 sama dengan mount dengan fungsi next D2,
and year, D1 dan year dengan fungsi next D2. Lalu kita ke S is before, di mana sini memeriksa apakah tanggal D1 adalah hari sebelum D2. Nah, di sini kita dengan input date dengan output boolean. Is before D1 D2 sama dengan D1 sama dengan D dengan fungsi yesterday D2 and month D1 sama dengan month dengan fungsi yesterday D2 dan year D1 sama dengan year yesterday D2. Di mana kita di sini lalu kita berangkat ke is before n, di mana di sini artinya memeriksa apakah D1 sebelum D2 sejumlah n hari. Nah, kita berangkat di sini dengan input date integer dengan output boolean, di mana is before D1 D2 n sama dengan is equal dengan kita memanggil fungsi add D1 n D2. Nah, kita di sini berlanjut ke is next, di mana is next memeriksa apakah D1 sesudah D2 sejumlah n hari. Nah, kita melihat di sini is next D1 date dengan input date integer dengan output boolean, di mana is next D1 D2 n sama dengan is equal sub D1 n D2. Is kali besar dengan input integer boolean, di mana ini kita berangkat ke is kali besarnya. Nah, Skybsat ini memeriksa apakah tahun itu adalah tahun Skybsat. Nah, di sini kita memeriksanya dengan input integer output boolean. Is Skybsat year, month 400, misalnya itu year, tahun yang habis bagi 400 sama dengan 0, nilai true. Year yang dibagi dengan 4 sama dengan 0, dan year mod 100 tidak sama dengan 0, and true, otherwise false. Lalu ke fungsi mon30, memeriksa apakah suatu bilangan memiliki 30 hari. Dengan input integer output boolean mon30m sama dengan m elemen 4, 6, 9, 11. Dengan ini kita berangkat ke mon31 fungsi dengan input integer dengan output boolean. Mon311 m sama dengan m elemen 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Lalu kita ke fungsi main. Fungsi main adalah 5 titik masuk untuk program berinteraksi dengan pengguna. Dengan main sama dengan IO, maksudnya integer output, main sama dengan do. Di mana di sini kita membaca nilai DD1, MM1, YY1, DD2, MM2, YY2, dan N dari input. Nah, lalu ini fungsi let menggunakan apa tadi? Dari membaca, membuat tanggal D1 dan D2 dari nilai yang dibaca. Make date D1 dengan make date D1 MM1 YY1 D2 make date DD2 MM2 YY2. Lalu pusterlin ini semua memanggil fungsi ini membuat tanggal yang dibaca, yang ini fungsi yang dibaca, lalu yang memanggil yang next day seperti next day, yesterday, 8 day, sub-day, next month, 5 month, 8 year, sub-year, is equal, is not equal, is before, is next, is before, and is n. Kita memanggil fungsi ini dan dari telah kita definisikan tadi. Lalu, setiap hasil dari fungsi ini kemudian ditampilkan sebagai output. Nah, kita contohkan ke dalam terminal, kita akan memanggilnya GHC min o app.hs. Nah, berhasil tercombine. Lalu kita akan memanggil fungsi tersebut sesuai dengan output pada modul yang diinginkan. Modul yang diinginkan itu 11 2000 2000 21 2000 21 2001. Nah, mari kita lihat. Nah, fungsi ini dia. Inputnya, lalu outputnya sebagai berikut. Sebagai berikut, ini semua.
Sampai ke bawah. Nah, ini sesuai dengan yang diinginkan. Next day. Nah, ini dia. Is before and true. Is next first. Seperti yang kita bicarakan tadi. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.